dijemput sama host karena aku waktu itu, dan aku nggak megang HP karena kalau aku ngobrol sama orang ya aku ngobrol aja gitu kan. Iya, iya. Jadi waktu aku sampai di tempatnya Girl Scout atau pramuka sama teman-temanku, barulah aku buka HP, barulah connect ke WiFi, dan di situ tiba-tiba kayak banyak chat yang datang terus kayak are you okay? Kamu baik-baik aja, kamu aman Semua kah? khawatir ya? Iya, semua khawatir, aku nggak tahu apa yang terjadi gitu. Terus aku bilang aku aman, emang kenapa? Terus mereka bilang kayak semua orang yang di gym itu, semua orang yang di stadion itu Iya. dievakuasi ke gym karena ada ancaman orang pengen nembak. Saatnya Anda dengarkan podcast Ngobrol Asik bareng RRI Sibolga. Horas, oi du sana. Halo, Pro 2 kembali menyapa kamu melalui podcast hari ini RRI Sibolga. Bersama saya Joni Sihombing. Di podcast Pro 2 untuk hari ini kita akan mengetengahkan sesuatu yang luar biasa. Apa saja itu banyak hal. Bukan hanya prestasi juga terkait keluarga. Dan hari ini di podcast Pro 2 RRI Sibolga kita sudah kehadiran teman-teman kita. Mereka ini bisa disebut berprestasi nggak asing lagi. Kalau dikatakan mereka sudah melanglang buana ke luar negeri, ya juga sih. Tapi kita pengen tahu lebih dalam tentang mereka dan langsung aja kita sapa. Ada Fiona Angel Glorica dan juga Violeta Agrika Sianturi. Halo, apa kabar? Oke, aku penasaran ini sebenarnya yang Fiona Angel Glorica dipanggil Vio atau Ona atau Angel ini? Kalau di sekolah Vio saja. Di sekolah Vio. Biasanya Vio. Pakai saja? Tidak. Oke. Yang satu lagi Violeta. Dipanggil Vio atau Leta atau apa nih? Di sekolah juga dipanggil Vio sama. Oh, begini ya? Tapi beda generasi. Oh gitu ya. Jadi kakaknya dipanggil Vio. Iya. Kalau Jadi sih dipanggil Vio. Tapi kalau di rumah berbeda. Jadi kalau manggil di rumah gimana? Saya Glory. Oh, Dan saya Leta. beda nama sekolah, beda nama di rumah gitu ya. Iya. Oke. Sobat podcast Pro 2, kalau berbicara tentang Fiona Angel Glorica, beliau ini merupakan penerima beasiswa KLIS ke Amerika Serikat dan ISMA ke Australia. Amerika Serikat dan Australia. Iya. Gitu. Menerima beasiswa di sana. Iya. Tapi di tahun yang berbeda. Tahun yang berbeda. Iya. Wow, kita kepo banget tentang ini sebenarnya. Kalau sudah berbicara tentang luar negeri, kita pengen tahu banyak tentang mereka ini. Tapi kalau yang kali ini ada Violeta Agrika, paskibraka nasional yang pernah viral di media sosial. Ini dia orangnya. Tepuk tangan dong untuk dia. Makasih. Oke, aku mau tanya awal nih paling sama Fiona. Fiona sebagai penerima beasiswa, ini sebenarnya kapan? Dimulai dari mana ini? Mungkin buat yang belum familiar, pertama-tama aku jelasin dulu beasiswa yang gue ini apa aja. Yang pertama itu kan KLIS. KLIS itu singkatan dari Kennedy Lugar Youth Exchange and Study Program. Itu adalah beasiswa penuh dari pemerintah Amerika Serikat, khususnya dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, untuk anak-anak SMA dari Indonesia, dari banyak negara sebenarnya. Tapi kalau dari Indonesia itu biasanya tiap tahun ada sekitar 80-70 anak yang dikirim ke sana untuk belajar selama 1 tahun. Begituan aku dapat beasiswa ini tuh tahun 2018 dan aku dapat placement di North Carolina, itu salah satu state atau negara bagian di Amerika Serikat, bagian East Coast atau Pantai Timur. Pantai Timur. Iya, kalau misal ISMA itu adalah kepanjangan dari Indonesian International Student Mobility Award. Itu adalah beasiswa penuh juga dari pemerintah Indonesia kali ini. Itu melalui Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi. Waktu itu aku dapat beasiswa tahun 2023 untuk belajar selama 1 semester di Australian National University di Canberra, ibu kotanya Australia. Wis, aku mau tanya loh, serunya untuk menerima beasiswa ini apa sih? Serunya ya tentu saja punya exposure atau kayak jalan-jalan ke luar negeri, tapi fokusnya bukan di jalan-jalan tentunya. Lebih ke arah kita punya kesempatan untuk keluar dari bordernya Indonesia, dari batas negara kita, terus mengetahui gimana ternyata hidup di luar negeri itu sangat berbeda dari hidup di Sibolga, apalagi di Indonesia, apalagi di kota kecil kita Sibolga, seperti itu. Kemudian untuk punya teman dari berbagai latar belakang, dari berbagai nationalities, kewarganegaraan, dan juga berbagai kultur, itu membuat aku bisa merasakan ternyata dunia ini tuh besar tapi ternyata sempit juga gitu. Karena ternyata teman gue tuh kenal sama temanku yang lain kayak gitu. Okay. Ya, I can talk about it later if you want to, or like right now. Oke. Oke, dari Vio kita menuju ke Leta dulu. Leta, kalau berbicara tentang paskibraka nasional, ini kisahnya gimana? Kok bisa jadi seorang paskibraka nasional gitu? Kalau
Kalau kisah sebenarnya panjang ya Bang, bisa dibuat jadi satu buku tebal ini. Oke, kalau misalnya dari awal ya Bang, Hmm, kan sebenarnya seleksi paskibraka itu dimulai dari bulan 1, tepatnya aku kemarin itu angkatan sebelumnya, jadi kami mulai bulan 1 tahun 2024. oke. Itu awalnya kita seleksi di sekolah dulu, terus disaring siapa-siapa kandidat yang dari sekolah untuk bisa mengikuti seleksi di Simare-Mare. Itu seleksi kota Kabupaten Sibolga. Terus setelah dari sana 2 pasang dikirim, satu cewek, satu cowok dikirim untuk mengikuti seleksi di provinsi. Iya. Lalu dapat 4 atau 2 pasang, dikirim lagi ke nasional untuk mengikuti seleksi atau verifikasi tingkat pusat. Jadi nggak gampang ya? Enggak gampang sama Wow, wow, sekali. wow. Kalau dihitung nih, makan waktunya selama dari proses ada audisi awal atau seleksi awal, sampai itu selesai, itu makan waktu berapa bulan tuh? 7 bulan sih Bang. 7 bulan? 6 6 bulan? Soalnya bulan 7 sampai bulan 8 kita udah di karantina. Berarti selama itu dunia penuh karantina nih. Hmm, awalnya sih kayak dari bulan 1 nih sampai bulan 6. Iya. Itu kan penuh seleksi, jadi Iya. butuh persiapan yang matang dari segi fisik, belajar di UTWK, lalu masuk setelah udah disaring di sana, udah dapat kita jadi paskibraka, calon paskibraka tingkat pusat, baru kita mengikuti seleksi dari tanggal 12 bulan 7 sampai bulan 8-nya. Oke, aku coba alihkan pertanyaan dulu nih. Leta ketika menjadi paskibraka nasional, tahu nggak kalau kami itu viral? Enggak, soalnya kan kita nggak boleh megang gawai di sana, nggak boleh pakai gadget. Jadi Oh, selama karantina kita nggak ada teknologi yang dipakai sama sekali. jadi komunikasi dengan pihak manapun tidak Nggak ada. boleh, tidak boleh, Jadi tidak kamu sama sekali diperbolehkan. ketika kamu itu viral, kamu nggak tahu kalau kamu itu Sama sekali nggak nggak tahu. tahu. Tahunya sejak kapan itu? Tahunya, jadi begini Bang, tanggal 17 itu setelah kita pengibaran dan penurunan, kita ada jamuan makan bersama Presiden di IKN, dan setelah itu kita pulang, dan di sana dibagi HP. Oh gitu. Handphone, dibagi handphone. Awalnya kan nggak boleh Ntar kian. dulu, ini handphone pribadi atau handphone Handphone hadiah? pribadi. Oh, kirain kasih handphone hadiah lagi gitu. Enggak, handphone pribadi. Soalnya kan seharusnya seperti tahun lalu itu sekitar tanggal 18 atau 19 dibagi Hmm, handphonenya. Tapi karena kita tidak diundang orang tua untuk ke IKN, ya. karena keterbatasan, oleh karena itu kita cepat dikasih handphonenya untuk bisa berkomunikasi langsung. Nah, pertama sekali saya buka handphone itu, kan ini udah ada desas-desus ya Bang, Oh iya masuk iya ke iya. saya, Iya. aduh kamu viral nih gara-gara Pak Danton Pengukuhan Udah gitu kan. dikisi-kisi Iya, gitu ya? udah ada. Aduh ini kayak mana, benar-benar gak sih gitu kan. Iya iya. Terus akhirnya saya pertama kali buka itu WhatsApp, otomatis hubungin grup Keluarga. keluarga Oke. dulu. Setelah itu saya kepo banget, jadi saya buka TikTok, yang pertama muncul itu video saya. Eh, Iya, video saya waktu dan lihat pertama itu gimana? Kagetnya gimana? Ini geli apa sih kok? Bang, lebih Kok geli. geli gitu? Iya, Kok bisa geli? Geli gimana tuh? nggak kebayang bisa seviral itu Oh gitu ya. ternyata. Oke, ditahan dulu. Aku kembali ke Pio dulu. Kalau Pio sendiri, ketika dengan prestasi seperti ini, apa hal yang menarik yang mungkin bisa Pio ceritakan kepada kita nih? Hal menarik. Kayaknya semua menarik ya. Yes. Aku penasaran. Kan gini loh, ini kan menjadi salah satu cita-cita dari anak kuliah juga ya. Bahkan semua yang mendewakan pendidikan pasti gila ke Amerika Serikat. Kira-kira ada nggak hal yang bisa disampaikan sekolah dulu atau teman-teman? Yo, kamu keren banget gitu. Ada nggak pujian-pujian begitu? Pastinya ada sih. Hmm, Em, tapi ya saya berusaha untuk tidak memberikan semua kreditnya ke diri saya sendiri, karena saya juga sadar ya, kayak semua prestasi itu datang dari Tuhan gitu. wow, lokal ya. Well, I'm trying to. Oke. Ya. Jadi Tapi kalau ketika misalnya bicara hal menarik, mungkin bisa lebih dispesifikan gitu Bang, kayak ekspektasi abang atau teman-teman sekalian mengenai luar negeri itu seperti apa gitu. Siapa tahu ada yang bisa saya sangkal atau saya benarkan. nah ini dia. Udah pasti kita langsung kepikiran ke luar negeri, itu kan pasti mindset kita, wih, ini pasti hebat, keren. Hmm. Dananya gimana gitu? Apa semuanya pure dari beasiswa atau memang Oh. dari keluarga atau bagaimana gitu? Oke, pertama soal keren apa tidak gitu kan. Iya. Kalau misal sama ini kita melihat negara-negara besar kayak Amerika Serikat dan Australia itu mungkin kita familiarnya atau membayangkan kedua negara itu pasti penuh dengan gedung-gedung tinggi, dengan teknologi yang sangat modern gitu. Tapi Oke. nyatanya bahkan di Amerika Serikat sendiri itu ada kok pemukiman kumuh seperti yang kita lihat di Indonesia. Aku nggak mau mendewa-dewakan Amerika Serikat walaupun mereka memberikan aku beasiswa penuh, kayak I'm trying. Aku bakal memberikan gambaran yang realistis saja. Karena gimana pun kalau kalian menginjakan kaki ke sana, kalian juga bakal bisa melihat sendiri. Bahkan di beberapa daerah itu ada street atau kayak jalan, Hmm. itu yang kiri kanannya itu dipenuhi orang-orang yang pakai narkoba gitu. Wow. Dan berita tentang
gun threat Iya. atau apa penembakan Iya, iya, bersenjata iya. ya gitu. Itu juga pernah terjadi di sekolahku sendiri. Wow. Iya, dan itu hal yang real dan bukan merupakan hoax. Berarti selama sekolah juga ada rasa tegang juga ya dengan yang Ah, seperti itu ya? Sebenarnya enggak sih, karena aku ngerasa kayak kalau emang udah mau waktunya ya udah gimana pun itu bakal Oh gitu. terjadi. Pasrah aja ya. Tapi menurutku itu hal yang cukup menyenangkan untuk diceritakan karena nggak semua orang dapat pengalaman. Bener, bener, bener. Berapa lama? Iya. Berapa lama? Di sana aku selama 1 tahun gitu. Tapi apa namanya ancaman senjata api itu cuma terjadi 1 kali dan itu aku lagi nggak di tempat. Tapi waktu aku connect ke kan waktu itu lagi ada lacrosse competition. Jadi waktu itu aku atlet lacrosse juga. Jadi teman-temanku semuanya tahu kalau tiap sore itu aku berlomba gitu di gym sekolah. Nah waktu itu aku izin pulang lebih cepat karena ada kegiatan pramuka. Jadi aku dijemput sama host karena aku waktu itu dan aku nggak megang HP karena kalau aku ngobrol sama orang ya aku ngobrol aja gitu kan. Iya, iya. Jadi waktu aku sampai di tempatnya Girl Scout atau pramuka sama teman-temanku, barulah aku buka HP, barulah connect ke WiFi dan di situ tiba-tiba kayak banyak chat yang datang terus kayak are you okay? Kamu baik-baik aja, kamu aman Semua kan? khawatir ya? Iya semua khawatir, aku nggak tahu apa yang terjadi gitu. Terus aku bilang aku aman, emang kenapa? Terus mereka bilang kayak semua orang yang di gym itu, semua orang yang di stadion itu dievakuasi ke gym karena ada ancaman orang pengen nembak. Iya, iya gitu. Ya. Jadi banyak sensasi, banyak pengalaman lu terima di sana ya? Ya, baik sekali bang. Wow. Kalau dikulik kayaknya 1 jam podcast ini nggak cukup. Iya. Tapi ketika balik dari sana, dari Australia, dari Amerika Serikat, balik ke Indonesia, hal apa yang paling dirasakan pertama sekali? Rindu nggak sih gitu? Kalau ini 2 tahun yang berbeda, 2 negara yang berbeda, jadi pengalamannya juga beda ketika pulang ke rumah. Kalau waktu di Amerika Serikat karena 1 tahun penuh itu rindu rumah pastinya ya. Iya, iya. Apalagi itu Natal pertama jauh dari keluarga. Puji Tuhan waktu balik ke rumah itu kayak sangat senang karena kayak aku baru sadar ternyata dekat sama keluarga itu merupakan satu privilege gitu. Oke. Tapi waktu di Australia kan itu cukup singkat, cuma 1 semester. Dan waktu itu banyak orang Indonesia di kiri kananku, bahkan aku kayak tiap minggu itu ketemu sama perkumpulan orang Batak, jadi nggak terlalu rindu Oh rumah. gitu. Iya. Berarti di sana nggak sendirian deh? Aku ada 9 orang waktu itu dari Indonesia. Kita Oke. tinggal di satu apartemen. Tapi orang Indonesia di Australia itu sangat banyak jumlahnya, Bang. Bahkan di Canberra sendiri, kota kecil, itu ada perkumpulan orang Batak yang isinya 30-40 orang gitu, yang menetap di sana. Jadi Tapi berarti ketika kita menuju ke sana bukan berarti sendirian kita Indonesia, oh, nggak iya, begitu ya? iya. Tapi tergantung sama kita mau approach mereka, kita mau cari tahu mereka dan pengen mendekat ke mereka atau tidak gitu. Oke, Iya. berarti ada perkumpulan Indonesia bahkan Batak ya? Ada. Jadi seperti Horas rumah Canberra sendiri. namanya. Iya. Apa namanya? Apa namanya tadi? Horas Canberra. Horas Canberra. Iya. Itu nama komunitasnya Iya, gitu iya. ya. Kita cukup aktif bahkan kalau misal ada apa namanya Natal atau hari-hari besar ada apa pertunjukan liturgi terus kayak apa nyanyi kor gitu. Aktif kok. Dan dari warga Australia sendiri tuh, maaf Amerika Serikat gitu ya? Australia tadi yang ada orang Bataknya ya? Australia memang. Australia ada Batak itu warga Australia sendiri welcome nggak sih ke itu orang Batak gitu atau ada gimana? Ada Puji Tuhan setahu aku sejauh ini welcome sih karena Australia sendiri itu kan merupakan benua yang penuh dengan imigran ya sebenarnya. Oh iya ya, oke. Iya, kalau teman-teman lihat latar belakangnya atau sejarahnya Australia itu sebenarnya populasi orang asli Australia itu jauh lebih sedikit daripada pendatang. Jadi kita sebagai orang Indonesia, sebagai orang Batak juga aman-aman aja. Lalu Vio di sana membawa identitas Bataknya nggak sih dia? Kemanapun aku pergi, aku bangga jadi orang Batak sih. Kenapa? Kenapa tidak? I mean, itu identitasku yang paling dasar gitu. Nasi Anturi bahkan dari nama aku aja kelihatan kalau aku orang Batak gitu. Kenapa nggak aku tunjukin ya sekalian? Iya benar. Karena aku paling tahu gini kan, kalau bagi orang Batak, meski tidak satu marga, tapi kalau udah di negeri rantau, kalau kita panggil orang Batak benar, langsung, benar. "Ini saudaraku ini gitu. Betul. Ternyata kalau udah satu marga, udah ke rumahku yuk gitu ya. Iya. Itu terjadi nggak selama di Australia? Ada begitu nggak sih? Terjadi bang, tapi kan Australia itu kan banyak orang Indonesia dan orang Bataknya, jadi itu hal biasa aja. Tapi beda hal waktu aku di Amerika Serikat tahun 2018, itu hari pertama, enggak sih, minggu pertama aku di Amerika Serikat, itu kan aku diajak sama orang tua angkatku untuk belanja ke supermarket terdekat ya. Terus waktu itu ada sepasang suami istri lagi ngobrol pakai bahasa Jawa, sebenarnya bukan orang Batak. Tapi waktu aku tanya, are you Indonesian? Mereka tuh langsung kayak senang, terus kita tukeran kontak. Terus mereka ngajak aku ke gerejanya. Wow. Jadi walaupun bukan orang Batak, ketika sesama Indonesia ketemu di perantauan itu kayak ketemu saudara jauh. Darahnya itu langsung satu. Iya. betul. Ya. Kalau sudah berbicara tentang Fiona Angel Glorica dan Violeta Agrika Sianturi, ini sama-sama guru Sianturi, siapa sangka kalau mereka ini merupakan kakak beradik. Kalau sudah berbicara tentang kakak beradik, gimana ya?
aku ngomongnya kayak rada-rada nahan, tapi ternyata keluarga mereka ini adalah keluarga yang penuh prestasi. Salah satu adiknya yang beberapa hari lalu juga hadir di acara Pro 2. Siapa kemarin namanya? Rafael Sianturi. Rafael Sianturi, predikatnya dia juga penerima beasiswa kemarin ya, penerima beasiswa. Dan aku kepo nih untuk kalian, khususnya mungkin yang berdua dulu ya. Kalian kan satu keluarga, satu darah penuh dengan prestasi ini. Iya, ini gimana caranya? Kok bisa ya kalian bertiga itu atau kalian berkeluarga itu kok bisa punya prestasi semua? Aduh, gimana? Agak penasaran nih kuncinya dari mana? Ada mantranya nggak sih gitu supaya di satu rumah semuanya berprestasi gitu? Aduh. Mungkin dari Vio dulu sebelum nanti ke Leta. Sebenarnya aku juga nggak ingat ini mulai dari mana. Iya. Tapi menurutku salah satu kunci utama kenapa kita bisa berangkat sampai sejauh ini, maksudnya kami anak-anak bisa sampai sejauh ini tuh karena orang tua kami. Benar, mama dan papa itu mendidik kami untuk jadi anak yang berani untuk tampil, berani untuk berpendapat juga, dan selama kita benar itu nggak apa-apa digas terus gitu. Selama kita benar nggak apa-apa digas terus. Sesuai jalannya, ketika kita sesuai jalannya, sesuai moral, sesuai dengan nilai-nilai yang kita pegang itu nggak apa-apa, gas aja terus. Dan yang aku suka adalah dari kecil itu bapak sering ngajak kita untuk diskusi. Jadi kalau misal abang-abang teman-teman datang ke rumah kami itu, kalau kita lagi kumpul terus ada suara yang besar-besar terus berpendapat kayak orang berantem, sebenarnya itu kita tidak berantem tapi kita lagi berdebat. Itu sudah di briefing keluarga gitu? Bukan briefing, itu kayak random aja bang sebenarnya topiknya. Kadang-kadang kita bahkan bahas nilai kayak di Alkitab itu cara bersyukur yang benar itu gimana sih gitu, atau sesimpel lagi ada apa yang terjadi di daerah mana sekarang gitu. Ya udah, kita discuss aja kayak pemikiran kalian masing-masing, pendapat kalian apa gitu. Jadi ada momennya atau ada jadwalnya khusus? Iya, ada jadwalnya random aja, bahkan di mobil sebenarnya. Iya, juga kayak gitu. Tapi di mobil itu suasananya kayak adu ya gitu ya? Iya, bahkan kalau kita lagi nunggu ngantri misalnya itu di depan RRI itu bisa aja kita lagi ngobrol, tiba-tiba kayak intens gitu berpendapat. Terus ada beda pendapat ya, langsung aja diskusikan gitu. Dan itu sebenarnya terbawa juga ketika aku ke perantauan ketemu sama teman. Kita ngumpul itu kita bukan bicarain hal-hal yang aneh-aneh, tapi kayak gimana ya kedepannya bangsa ini. Kayak tiba-tiba kayak apa rencana kalian, kita bikin apa abis ini kayak gitu. Jadi aku senang sih itu terbawa kemanapun. Bahkan temanku itu ada satu orang yang aku bangga kali sih waktu dengar waktu dia bilang ini. Dia bilang kayak aku senang kali kalau misal ngumpul sama kamu, terus kayak kita ngobrol itu kayak aku bisa belajar berdiskusi. Akhirnya waktu aku ikut seleksi kerja FGD namanya, Focus Group Discussion, itu aku bisa dengan santai aja karena kita udah sering kayak gitu. Oh iya, benar juga, membawa manfaat yang baik juga ke orang lain. Kebiasaan dari keluarga, kita biasa ke alamat lapangan gitu ya. Iya. Kalau kita sendiri berbicara tentang keluarga dan prestasinya ini, tentu kita penasaran juga, ada nggak sih cerita khusus dari Leta tentang keluarga dan prestasi? Ada kan? Pasti ada. Langsung ditahan dulu ya. Oke, siap. kita kembali selepas yang berikut. Balik lagi podcast Pro 2 bareng Vio dan Leta, dan ada pertanyaan yang gantung tadi tentang prestasi keluarga, kebiasaan di rumah. Kalau tadi dia udah punya cerita, Leta gimana ceritanya nih kebiasaan? Hampir-hampir sama sih sebenarnya ya, Bang. Awalnya aku termotivasi ya karena kakakku sendiri dan abang itu banyak kegiatan. Terus mereka kayak semangat banget dalam mengikuti segala sesuatunya. Itu kayak punya ambisi yang kuat dalam diri. Jadi kayak awalnya nih sedikit cerita. Dulu waktu sekolah kelas 4 kalau nggak salah, kelas 4 SD, aku tuh sama sekali nggak suka banget sama mata pelajaran yang namanya bahasa Inggris. Wow, kenapa? Ya, kayak ribet banget rasaku, apalagi kayak present tense, past tense, sampai gitu, kayak grammar gitu. Oke. Nah, makin lama tuh tahun 2018 ya Kak, kakak berangkat dan terpilih menjadi kandidat Indonesia untuk jadi penerima beasiswa penuh dari KLYS. Itu kayak aku ngerasa, wah kakakku bisa kok, aku enggak gitu. Langsung termotivasi ya? Langsung termotivasi. Terus juga ada dukungan dari bapak mama. Terus kayak aku bilang, aku enggak ngerasa aku bisa dalam melewati seleksi kalau misalnya kayak kakak gitu. Coba pesimis duluan. Terus kata papa sama mama, ya coba aja dulu, katanya gitu. Masa muda harus dipakai sebaik mungkin gitu. Terus akhirnya di tahun ini setelah aku pulang dari IKN itu, aku sempat ikut seleksi juga
program yang sama kayak kakak. Sebenarnya nggak program yang sama, kakak KLYS, aku AFS, dan ya puji Tuhan, Ayo. Gimana saran? Ini jawabnya. puji Tuhan ya bisa lah melewati, dan sekarang lagi nunggu placement dari pusat. Gitu. Wow, ini artinya udah sukses gitu di bagian yang diharapkan sekarang. Gantung sih sebenarnya. Masih gantung? Masih nunggu penempatan. Menunggu penempatan, tapi artinya menunggu penempatan itu diterima dong gitu ya. Dia sudah diterima. Jadi Dan layak nerima pos dong. Oh iya. Oke. Tapi kalau berbicara tentang dukungan keluarga tadi, dukungan ayah atau mama sama bapak. Di saat tadi kan Leta cerita bahwa bermasalah dengan bahasa Inggris, tapi dapat dukungan dari orang tua. Bentuk dukungan orang tua masa kelas MPT sendiri seperti apa untuk Leta? bentuk dukungan kalau secara apa ya, kayak bisa lah dibilang kayak papa mama itu ngasih aku media untuk belajar, itu kayak les gitu, kursus dalam bahasa Inggris. Berarti nggak cukup dengan kata-kata ayo kamu bisa Nggak nggak gitu. cukup, harus ada semangat secara lisan dan juga harus ada usaha, niat, doa, itu sih yang paling komplit. Jadi kayak kutipan juga untuk kita ya, bahwa semangat itu nggak cukup dengan semangat, nggak Enggak, begitu. nggak cukup sama sekali, harus ada usaha dong. Harus ada usaha Harus gitu ya. ada usaha. Oke, kalau sekarang dengan pengalaman ketika dapat masukan dari ataupun dukungan dari keluarga dengan yang sekarang, apa yang paling berkesan ataupun yang selalu prinsip utama yang selalu Leta pakai di kehidupan sehari-hari sampai mendapat prestasi sekarang ini? Aku nyadar kalau apa yang aku dapat sekarang ini pastinya bukan karena kekuatanku sendiri ya Bang, Wow, harusnya iya. dari Tuhan semua. Jadi Aduh. kayak bersyukur sekali karena memang papa mama juga selalu bilang sama kita anak-anaknya, sama kakak, abang, aku, adik, itu selalu bilang kalian itu dapat apa yang kalian inginkan, apa yang kalian doakan itu bukan semata-mata hanya karena usaha dan kerja keras kalian, tapi itu semua atas izin Tuhan gitu. Jadi papa mama selalu semangatin kita untuk melakukan yang terbaik dan selalu bilang sama kita, ya kamu jangan tinggi hati dan usahakan jadi terang dan garam dunia bagi semua orang. Artinya berkat itu nggak sampai ke kita aja, harus kita salurkan ke orang banyak. Ada berapa berkeluarga sebenarnya? Nah, kita ada 4 bersaudara. 4 bersaudara. Iya. Anak pertama Nah, perempuan, Fiona. Anak kedua, Rafael, Rafael. Violeta, Anak ketiga, Rapunzel. Ravanzo. Iya. Oke, ketiganya ini berprestasi, cuma yang satu yang masih kecil ya. Dia juga berprestasi. Kenapa Dia dia? Kenapa juara dia? 1 Olimpiade apa? PKN. Terus Juara kemudian 1 dari Olimpiade. dinas pendidikan Sibolga. Terus Juara ada 1. juga Sekarang kelas berapa dia? 4. Kelas 4 sudah juara Olimpiade gitu ya. Iya. Keren banget. Dia juga aktif di Pramuka kemarin, Iya, jadi Pramuka. apa? Pemimpin pengukuhan Iya, juga. pengukuhan juga Tapi di kemarin. sekolah. Oke, aku malah penasaran gini. Ini satu keluarga full prestation. Kemudian yang jadi pertanyaanku, mama dan papa sebenarnya basicnya apa? Kok bisa ngebentuk anak seperti ini prestasinya ya? Basicnya gimana? Iya, iya. Emang itu benar ya gitu ya? Iya, betul. Cerita dong. Basicnya apa? Ya seperti orang tua lainnya kebanyakan di Sibolga dan Tapanuli Tengah bekerja. Kalau papaku kerja sebagai instruktur mengemudi, mama kerjanya nggak kerja sih, di rumah bantu kita. Tapi ya kuncinya bukan di latar belakang mereka, tapi kayak apa yang mereka percaya, apa yang mereka pegang, dan apa yang mereka salurkan ke anak-anaknya. Prinsipnya sih Bang, beda sama mungkin ada kebanyakan orang tua mikir kayak harus maksain anaknya sesuai keinginan mereka masing-masing gitu. Oke. Tapi Ah, kalau Dulu kalau misal berkaca ke masa lalu Iya, ya, iya, iya. sebenarnya ada kesalahan. Jadi anak pertama itu selalu jadi subjek eksperimen. Benar, benar. Jadi dulu saya sempat dipaksain sih. Jadi apa dulu? Iya, jadi masuk IPA. Padahal aku nggak suka IPA gitu. Oke, Nggak SMA. oke. Tapi di situ aku sadar kayak ketika aku maksain diriku masuk ke satu tempat yang emang nggak aku suka, aku nggak bisa jadi apa-apa. Maksudnya kayak bukan nggak bisa jadi apa-apa, kayak I survive, tapi aku nggak sesenang itu. Kayak kalaupun aku nge-accomplish sesuatu kayak rasanya tidak sepuas itu gitu loh. Maksa banget gitu ya. Jadi waktu kuliah di situ aku bilang kayak jangan paksa aku milih yang nggak aku mau. Terus akhirnya dibolehin aku masuk sosum, pindah jalur. Tapi puji Tuhan aku survive dan dan akhirnya juga nurun ke kami semua. Iya, itu dia bahasannya. jadi trial and error dulu baru. Kan ada tuh yang sudah menjadi tren juga bagi orang-orang kita dulu sih, yang kalau katanya gini, oh kalau orang tuanya hebat pasti anaknya hebat gitu kan. Misalnya kalau anak orang tuanya predikat profesor, pasti anaknya bakal begini gitu. Kalian punya pendapat nggak sih dengan pengalaman keluarga kalian? Bisa cerita nggak sih? Menurutku orang tua yang hebat sih. Juga menurut Tapi hebat atau tidak itu bukan tergantung profesi mereka, tapi ya sekali lagi tergantung sama mindset mereka dan cara mereka mendidik dan mengelola keluarga. parenting keluarga sih. Parenting keluarga gitu ya. Parenting orang Oke. Itu nggak punya.
Bener. Titel itu nggak menjamin ke anaknya gitu ya. Bener. Jadi meskipun titel orang tuanya tidak seberapa, tapi kalau ada parenting tadi ya, keluarga tadi, maka si anak bisa jadi akan lebih ya, gitu ya. Ya, begitulah. Wah, oke. Tapi aku penasaran juga dari Tio. Tio, kalau berbicara tentang pengalaman selama di Australia, ada tadi yang di Tio sebut sendiri lacrosse. Oh ya. Apa itu? Itu sebenarnya di Amerika Serikat lah. Oh, dan Amerika Iya. Serikat. Oke. Jadi lacrosse ini itu semacam salah satu jenis atau kayak ya olahraga khas Native American, Indian, ya Native Americans. Jadi mereka itu mungkin emang gak ada di Indonesia ya dan kurang familiar. Aku juga baru tahu lacrosse itu ketika aku sampai di sana. Jadi cara mainnya itu adalah kita pegang stick yang ujungnya agak kayak segitiga tapi nggak benar-benar segitiga. Terus kita dan bolanya itu kecil dan kita harus dapat bola ini terus menggiring bola ini sebisa mungkin dan digolkan ke gawang. Gawangnya itu juga lebih kecil daripada gawang bola gitu. Ini masuk kategori cabang olahraga atau Ya, games? cabang olahraga betul. Makasih for that word. Oke. Jadi ini tuh cabang olahraga yang originally came from orang Amerika asli. Oke. Iya, suku Amerika asli. Suku Amerika asli, ya. Jadi mereka emang permainan tradisionalnya itu dan diubahlah jadi yang kompetitif. Iya, Game iya, yang iya. kompetitif di Amerika Serikat Oke. sampai hari ini juga. Sampai hari ini juga. Di Indonesia ada nggak yang seperti itu? Gak ada sih bang setahu aku. Ya. Jadi- Aku juga baru tanya di Amerika Serikat. Dan itulah kenapa aku senang ikut program pertukaran pelajar ini karena kita kayak dikasih kebebasan untuk milih aktivitas apapun yang kita mau sehari-hari. Jadi waktu itu aku puji Tuhan bisa masuk ke tim lacrosse. Oke. Dan itu biasanya ada pertandingan antar sekolah juga. Kita dapat merch dan juga seragam jersey-nya gitu. Terus kita juga bisa foto dia yearbook. Oke, oke. Kemudian selain lacrosse aku juga waktu itu gabung di Pramuka Amerika Serikat. Ini sangat unik sih karena pramuka di Amerika Serikat dan di Indonesia itu ternyata sangat berbeda. Apa itu bedanya? Nah, kalau misal di Indonesia kan seragamnya begini ya, Pak. Ya, Oh, udah langsung ada contohnya ternyata. Promo deh. Iya. Jadi kalau di sana tuh kita nggak pakai seragam, tapi kita tuh dikasih rompi atau selendang gitu. Dan setiap kita melakukan sesuatu yang baik, setiap kita punya achievement atau prestasi itu kita bakal Pin. dapat badge atau pin yang bisa Nah, dulu disematkan. sebelum lanjutin, dia kok tahu ya? Karena aku bawa barangnya langsung ke rumah. Iya, jadi semua keluarga tahu. Waktu aku pulang itu aku selalu cerita apa aja yang Iya, terjadi. benar-benar. gitu. Jadi dia otomatis tahu ya. Iya, otomatis Iri nggak sih tahu. pengen punya itu? Makanya bang. Nah, iya selain itu lebih ke kulturnya sih bang. Kalau misal di Indonesia kan kita kayak siap gerak, terus senioritasnya agak-agak juga Iya, kadang-kadang iya, iya, kan. iya. Pokoknya semi militer lah. Sementara kalau di Amerika Serikat itu lebih fleksibel karena di sana itu kita lebih diajarkan bagaimana caranya untuk berbisnis, jadi mandiri gitu, jadi perempuan yang bisa berdiri sendiri, berdikari gitu. Jadi waktu itu aku diajarin untuk entrepreneurship. Kita menjual cookies, Girl Scout cookies itu such a thing in America. Iya. Kayak semua orang suka Girl Scout cookies. Jadi kita jualan cookies di tengah-tengah winter atau musim dingin. Itu 0 derajat kayaknya kita di luar terus jualan harus ramah ke orang biar makasih bilang maaf gitu-gitu. Itu hal yang belum pernah aku lakukan sebelumnya sih sebelum aku Kita dulu berangkat gitu. jual cookies di musim dingin. Dingin ya Kan biasa di Indonesia ya. Jadi ketika pertama kali gemetaran nggak sih? gemetaran. Ini kukunya sampai kayak gitu. Bang, cookies kasihan banget. Tapi yang aku suka adalah orang-orang Amerika Serikat itu sangat empatik. Sangat empati ke orang lain. Mungkin teman-teman ada yang nggak suka sama citranya Amerika Serikat karena pemerintahnya begini-begini. Tapi pemerintah dan masyarakat itu adalah dua entitas yang berbeda. Kita nggak bisa bilang masyarakat suatu negara itu A hanya karena kita melihat pemerintahnya itu merefleksikan A di media gitu. Jadi orang-orang Amerika Serikat itu banyak yang baik banget. Karena beberapa orang kasihan sama kita diri di tempat yang dingin, mereka tuh langsung ngeborong semuanya kayak, I'll buy all those cookies, terus mereka ya udah beli dan kita pulang. Tapi aku tertarik loh tadi apa yang dikatakan beliau ini tentang entitas tadi ya, entitas pemerintahan dan entitas masyarakat itu Iya. ternyata berbeda ya. Betul. Jadi mari kita smart gitu ya. Betul. Oke, kalau berbicara tentang lacrosse tadi, ini kan semacam cabang olahraga. Kenapa milih ini? Kenapa nggak cabang olahraga lain gitu? Aku juga, jadi gini bang, di sana kan ada 4 musim, panas panas, gugur, musim dingin, kemudian musim semi gitu. Tiap 4 musim ini tuh cabang olahraganya yang ditayangkan juga berbeda-beda. Kalau misal musim dingin, kemarin aku juga jadi atlet basket. Itu bukan di sekolah tapi di kota di Cary. Jadi waktu itu
aku main basket juga. Kemudian di musim semi aku ngambil lacrosse. Gugur. Musim gugur aku masih mencoba untuk beradaptasi, jadi kayak Jadi belum main banyak ya, apa-apa gitu ya. gitu. Iya banyak sih Bang. Aktif sih aku, mencoba aktif sih aku di sana karena Oke. kayak cuma 1 tahun di sana. Iya, harus tapi banyak aku penasaran juga gini. Selama berada di Amerika Serikat tadi ya, Iya. itu komunikasi dengan keluarga gimana? Kita sama aja sih kayak waktu aku di Malang ataupun di Australia, kita video call sekali seminggu. Sekali Malam seminggu. minggu sih itu biasanya. Dan itu misalnya dari sekolah ada peraturan yang bolehin nggak ngebolehin atau memang apa adanya aja gitu, real Sebenarnya aja. bukan dari sekolah ya, tapi karena kan kita dikirim dari sebuah organisasi AFS namanya, American Field Service. Jadi sebelum kita berangkat ke Amerika Serikat itu kita dikasih tahu kayak sebenarnya kita nggak pengen menjauhkan kalian dari keluarga, tapi sebaiknya kalian selama di sana itu kayak maksimalkan momen kalian. Jadi jangan berkutat di HP karena kalian kangen sama orang di rumah gitu. Karena kalau gimana pun kalian bakal balik ke rumah. Jadi Oke. itu cuma 1 tahun dan manfaatkan selama di sana gitu. Jadi aku juga berusaha untuk ngikutin rekomendasinya mereka. Jadi selama Senin sampai Jumat ya aku enjoy sama teman-teman sama keluarga angkatku di sana. Oke. Kalau itu tuh tentang Vio. Kalau Talita sendiri, ketika melihat kakak dan abang penuh dengan prestasi, termotivasi. Itu termotivasinya takut kalah atau memang mau keren banget nih, itu nggak tahu. Ya, dia ada gini. Aku masa kecil itu gimana tuh prinsipnya saat itu? Sebenarnya ya pengen seperti kakak sih bang, kayak role modelnya aku sendiri. Jadi Iya. kayak satu cita-citaku sih pasti banggain orang tua ya. Oke, Dan oke. untuk diriku sendiri aku pengen punya pengalaman yang banyak seperti kakak abang. Jadi aku termotivasi untuk kejar mereka. Oke. Maksudnya bukan kayak bersaing sama mereka, Iya, bukan itu begitu. dia, Tapi iya. hanya sekedar rasa dari diri ini pengen, waduh aku pengen kayak kakakku. Aku pengen bisa lebih dari apa yang diekspektasikan mamaku gitu. Aku coba lebih spesifik dong. Hmm. Emangnya bagi Leta, kakak dan abang itu apa sih? Kenapa harus jadi seperti mereka? Role model sih ya, Role kayak yang model aku gitu. bilang tadi, kayak motivatorku sendiri. Jadi kalau misalnya orang-orang itu nanya sama aku, motivatormu apa sih? Yang mana sih gitu kan? Atau siapa sih? Kalau mereka tuh pasti banyak kayak bilang tokoh masyarakat apa Iya, segala iya, macam. iya. Tapi kalau dari diriku sendiri, ya keluarga khususnya kakak dan abang. Kalau apa yang paling menarik dari mereka rupanya? Berani sih, brave, Berani ya sangat brave dalam kalau misalnya kayak yang dibilang kakak tadi, kayak kakak pernah menyinggung kalau misalnya memang kita berada di jalan yang benar dan orang bilang kalau kita tuh salah, ya udah tetap gasin aja gitu. Oh gitu. Ya terkadang aku pernah, kalau dalam ini ya bang, pengalamanku, aku pernah ikut juga sama bapak. Nah, Ya aku nggak boleh sebutin iya. pengalamannya, tapi kayak Gitu ya. bapak itu posisinya menurutku dan di mata hukum juga itu benar. Dan memang ada tokoh masyarakat yang bilang kalau kami itu salah posisinya. Oke. Dan kami sempat diundang juga ke kota yang berbeda. Dan di sana aku memang melihat kalau misalnya kakak itu kemarin datang dari Bali langsung turun ke sini, langsung turun ke Sumatera Utara, langsung menghadapi beliau dan berbicara, berdialog lah sedikit banyaknya, yang mana yang salah, yang mana yang benar gitu. Dan di sana aku melihat, ya benar kalau memang kita berdiri secara posisi yang benar, dan memang kalau orang bilang kita itu salah, ya kita harus mengutarakan berdiri sendiri dengan pendapat kita. Oh, Gitu. speak up mulu ya gitu Iya, ya. speak up, harus berani Oke, berpendapat gitu. Tapi tadi kedatangan Tio tadi dari Bali langsung ke Sumatera Utara Ya. untuk Menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah, solve the problem. dan momen itu menjadi satu hal yang Iya, spesial aku bagi langsung ikut sama kakak di sana. Terus aku ngeliat kakak berbicara bagaimana dan mengutarakan apa yang dalam hatinya bagaimana. Jadi aku kayak, oh dia berani ya, aku harus seperti dia lah gitu. tapi aku lempar lagi kembali Vio. Ada pada yang speak up. Kenapa? Memang harus speak up banget ya atau gimana? Apa nggak ngeliat kondisi dulu gitu? Nggak tahu sih bang, mungkin karena masih jiwa muda ya. Berapi-api gitu ya? Berapi-api gitu. Tapi aku emang kurang suka ketika orang-orang itu menjalankan sesuatu, berproses atau kayak mencapai suatu hasil itu karena berjalan di jalan yang tidak seharusnya gitu. Oh, Kayak gitu. I just can't stand Ganjil it. aja ya? Iya, Nggak ganjil bisa aja tidur, ini gitu. harus selesai, ini harus selesai Iya, gitu ya? dan itu juga mungkin yang bikin aku di mata beberapa orang itu sombong atau kayak terlalu Angkuh, arogan lugas, gitu. angkuh, arogan, so idealis gitu. Tapi emang nggak bisa aja, kayak ada yang mengganjal di hatiku. Jadi emang harus kuutarakan gitu. Nggak takut dikatain begitu? Nggak takut mau siapapun dia. Nah, ini juga jadi nilai yang tanamin dalam diriku Iya. sendiri. Itu Bang. seperti apa misalnya gitu? Misalnya ini Iya, baru-baru ini iya. kan aku kepilih jadi paskibraka nasional mewakili Sumatera Iya, Utara. benar. Jadi aku pulang dari sana itu kayak banyak yang bilang, adalah desas-desus bilang kalau misalnya kami tuh bisa ke sana gara-gara pakai orang dalam, Oke. gara-gara pakai uang gitu, kayak disuap gitu kan. Terus aku kayak cerita ke family kayak,
mereka bilang aku kayak gini loh, padahal kan aku nggak begitu aslinya. Jadi kayak sempat nangis ya, agak sedih sama bapak mama gitu kan. Terus kakak bilang kayak, ngapain kau peduli sama orang lain, kalau memang kau benar ya udah tantangin aja gitu. Tantanginnya bukan kayak sini lu gua Iya, iya, tanya, bukan gue gitu. penasaran gitu malah. Bukan, tapi kayak lebih ke personality kita yang diperbaiki, kayak Oke. gak usah terlalu pikirin omongan yang enggak lah. Terus aku kayak Perkuat diri ya, Kuat diri gitu, tinggal benteng kita semakin tinggi, orang lain itu malah kayak capek sendiri. ya capek sendiri. Jadi ada istilah bodo amat gitu ya. bodo amat. Oh, betul. Oke, tapi nggak peduli lagi dengan dikatain begitu ya. Oke, ketika kita agak sedikit mundur sedikit berbicara tentang paskibraka nasional, pengalaman apa sih yang paling berkesan bagi Leta selama proses dan ketika berada di sana? Paling berkesannya semua berkesan kali ya, Bang. Satu doang, aduh. Kalau aku secara luasnya ya, Iya. secara luasnya itu yang paling berkesan aku bisa ketemu dari semua teman dari Sabang sampai Merauke. Aku tuh paling dekat sama teman-teman yang ada di Papua karena gaya bicara kita hampir sama ya kayak iya? mereka. Apalagi kalau misalnya nih sama orang Jawa, temanku yang Jawa itu kayak lembut. Kalau ini jiwa Batakku meronta-ronta, jadi kayak aduh enggak Nahan diri ya, banget ini gitu. nahan diri ya. Gitu. Tapi tetap berkawan pastinya. Iya, iya, iya. Nah, tapi kalau dari mereka itu kayak saling mengutarakan kebudayaan, ciri khas masing-masing dari tiap daerah. Jadi kita kayak saling belajar gitu, beberapa kata dari masing-masing gitu kan, budaya, ciri khas mereka. Terus aku pengen nambahin satu lagi. Boleh. Pengalaman berharga itu waktu aku dipilih menjadi pemimpin pengukuhan yang pertama di IKN. IKN ya? Iya. Cerita dong kok bisa gimana tuh ceritanya? Kenapa jadi Vio yang terpilih? Nah, itu kan sebenarnya ada seleksi ya, Bang. Iya. Kan perempuan semua nih yang diseleksi dari Ntar setiap dulu, artinya ketika pengukuhan di IKN itu memang harus perempuan semua iya, ya? perempuan yang gitu Oke. juga. Jadi kayak kami disuruh maju, terus bikin aba-aba dari diri kita sendiri, harus memang bulat, keras suaranya gitu kan. Waktu itu tuh aku sempat kayak nggak enak badan, tapi udah paksain aja. Artinya ada semacam teknik vokal yang Iya, harus ada dilakukan teknik ya? vokalnya. Jadi yang benar-benar memantaskan kita menjadi seorang pemimpin pengukuhan, ada kriterianya. Dan Oke. puji Tuhan aku H-1 ditunjuk Iya. dari Sekretariat Negara, gitu langsung kayak, waduh, aku nggak pernah kayak gini pula, gitu. Ini pengalaman pertama aku jadi pemimpin, Bang. Di sekolah nggak pernah sama sekali, di mana-mana Dan nggak pernah. mikir bakal ke situ ya? Dan nggak mikir bakalan begitu. Dan akhirnya aku ingat satu kata dari mama, itu satu kalimat dari mama bilang, kalau Tuhan bawa kamu sejauh ini, apapun yang depan pasti Tuhan tahu kalau kamu bisa melakukan. Wow. Jadi aku langsung kayak, wih harus bisa aku ini, Harus gitu, bisa. harus bisa. Terus akhirnya ya hari H puji Tuhan berjalan dengan lancar. Dengan suara kondisi yang kurang sehat ya? Iya. Tapi aku yakin deh, dengan ciri Batak pasti ada ya. Teman-temanku juga bilang begitu, Bang. Apa kata mereka? Kayak, aduh, ini yang orang Batak pasti dipilih. Kenapa? Gitu. Suaranya besar gitu. Ada kebiasaan di rumah itu. Kan iya. Oke, deh, kalau begitu kita masih banyak ngobrol dengan mereka. Dan kita kembali selepas yang berikut. Podcast berdua RRI Sibolga masih bareng saya Jody Sihombing dan teman-teman kita ada Vio dan Leta. Kalau sudah berbicara tentang mereka dua ini, seperti kita sampaikan tadi, mereka dengan full dengan prestasi termasuk dukungan keluarga. Yang tadi kita ambil juga poinnya bahwa ternyata dukungan keluarga nggak cukup dengan kata-kata, tapi juga dengan sarana dan prasarana. Oke, tapi aku juga penasaran dengan Vio. Vio, aku pernah sempat. Vio. Oh iya ya, Vio double ya. Vio Glorica ya, Violeta gitu ya, Fiona dan Violeta gitu. Oke, Fiona, aku penasaran dengan desas-desus yang pernah aku dengar ada hubungannya dengan angkat besi. Maksudnya pacarnya angkat besi atau Fiona yang angkat besi? Oh ya, jadi waktu aku di Amerika Serikat, Bang, itu kan aku kayak yang tadi aku bilang, kayak I wanna seize the moment, aku pengen coba hal-hal baru sama aku di luar negeri gitu, karena waktu itu singkat, cuma 1 tahun. Jadi waktu itu aku salah satu opsi yang aku punya. Jadi kan kalau misal kita di Amerika Serikat itu, kita milih kelas, itu ada banyak sekali pilihan ya, mulai dari kelas masak, kelas public speaking, olahraga, segala macam gitu. Jadi waktu itu aku baru nonton satu drakor, kalau misal teman-teman tahu drama Korea judulnya Weightlifting Fairy Kim Bok-joo, dan I was so inspired. Waktu itu kayak, keren kali jadi atlet angkat besi gitu kan. Ada pula opsinya di sana. Terus aku bilang sama Elsie ku waktu itu, dia yang bantu-bantu aku sama di sana. Aku bilang, gimana kalau aku coba ini? Terus dia bilang, go for it. And then I chose that class. Akhirnya aku selama 1 semester itu belajar angkat besi.
kayak gitu. Jadi sama kita di sana itu kita bisa explore apa aja, coba apa aja yang kita mau. 1 semester belajar angkat besi. Iya betul, belajar Terus angkat besi, terus 1 semester juga yang tadi aku bilang, 1 musim juga jadi atlet basket, kemudian jadi lacrosse. berarti full kegiatan nih ya. Full kegiatan. Nah itu bang kelebihan kalau misalnya kita ikut program KLS, ketika kita di Amerika Serikat itu kita di encourage untuk apa ya, mencoba hal-hal yang jarang kita dapatkan di Indonesia. Jadi waktu di sana kita dukung untuk ikut volunteer. Nah, kalau misal ada anak yang bisa volunteer lebih dari 100 jam selama dia 1 tahun di sana, itu bahkan dapat sertifikat yang langsung ditandatangani sama Presiden Amerika Serikat. Temanku banyak yang dapat. Aku nggak serajin itu sih sebenarnya. Tapi temanku dapat sertifikat yang langsung ditandatangani sama Donald Trump. Itu kayak sangat menjual ketika kalian mau pergi kemanapun gitu. Dan kemarin juga aku sempat ikut kegiatan. Aku terpilih, puji Tuhan, waktu itu ada seleksi untuk ikut satu konferensi internasional. Dan aku lolos jadi salah satu kandidat dari Indonesia ke Better Understanding for a Better World Conference di Maryland waktu itu, Amerika juga. Dan aku ketemu sama 97 anak dari seluruh dunia, dari Eropa Timur, negara-negara USSR, kayak maksudnya ex-USSR, kayak Moldova, Romania, dari Rusia, dari Asia, ASEAN juga, dari Filipina, dari Malaysia. Kita ketemu di satu tempat di Maryland, kita belajar tentang intercultural interfaith. Jadi kita belajar tentang latar belakang budaya dari berbagai negara tersebut. Kemudian kita juga diajak untuk pergi ke tempat-tempat ibadah. Waktu itu ke sinagog, itu pertama kali aku pergi ke tempat ibadahnya orang Yahudi. Terus ketemu sama rabi. Dan waktu itu salah satu peserta kami adalah dari perwakilan dari Palestina. Dan orang Yahudi tentu saja nationalitiesnya American dan Israel gitu. Tapi waktu itu, itulah kenapa aku bilang pemerintah dan masyarakat itu adalah dua entitas yang berbeda. Karena di situ adalah pertama kali aku melihat gimana orang Palestina dan orang Israel itu berinteraksi secara langsung. Wow. Ruby dan anak dan teman kami ini itu bahkan berpelukan dan minta maaf satu sama lain karena apa yang dilakukan sama pemerintah mereka gitu, kayak everyone cry. Aku juga kayak sedih banget waktu itu, kayak ini tuh salah pemerintah tapi orang-orang yang nggak ngerti apa-apa harus kena juga gitu. Dan imbasnya ya. Iya gitu. Dan mereka secara manusia ketemu itu kenapa jadi begini ya? Mereka pelukan gitu. Iya. Terus ada juga yang unik, waktu itu aku satu kelompok sama perwakilan dari India dan juga dari Pakistan. Kalian tahu India dan Pakistan bagaimana ya? Tapi waktu itu mereka juga berantem. Kenapa kita jadi begini gitu ya? No. Ini this time they fight. Kayak mereka berantem karena enggak, negaramu yang bikin negaramu yang begini. Aduh ya. Jadi kadang-kadang ada yang sejalan dengan pemerintahnya, kadang-kadang ada yang berbeda gitu. Jadi kita nggak bisa samain. Oke, selama di luar negeri nih, Fiona punya keluarga nggak sih? Oh ya. Jadi kita kalau misal jadi award di KLS itu kita di place atau ditempatkan di keluarga angkat. Waktu itu aku dapat keluarga angkat betul-betul baik, sesuai dengan apa yang aku doakan ke Tuhan. Aku pengen keluarga angkat itu orang yang dekat sama Tuhan, dan waktu itu aku dapat keluarga angkat American Filipino. Jadi mereka itu orang Filipina yang bermigrasi ke Amerika Serikat dan jadi warga negara Amerika Serikat. Mereka itu orang Katolik, dan selama di sana aku gerejanya ke katedral sih, walaupun aku Protestan gitu. Tapi itu suatu privilege sih menurutku, karena aku kayak belajar kultur Filipina dan Amerika juga, dan tentang Katolik juga. Dan mereka sangat bawa aku dekat sama Tuhan, karena kayak setiap malam minggu aku dibawa ke Partamyangan. Partamyangan di orang Filipina. Partamyangan nggak sih? Tapi beneran kita kayak berdoa bersama, menyembah Tuhan lewat lagu-lagu gitu. Dan aku juga dekat sama perkumpulan pemuda Filipina Amerika yang di sana gitu. Nah, kata bisa jadi keluarganya gimana ceritanya? Itu memang udah dikasih opsi sama pihak tertentu, atau kita kayak negeri rantau mencari gimana? Sebelum kita berangkat ke Amerika Serikat, kita sudah dikasih tahu, oh kamu dapat keluarga angkat, ada yang mau menerima kamu, ini namanya, ini kontaknya, ini alamat rumahnya, kayak gitu. Kita bertukar kontak satu sama lain gitu. Itu disebut keluarga angkat atau ibu kos sih? No. Ibu kos kan dibayar. Nah, ini dia. Ini enggak, mereka relawan. Mereka emang dengan senang hati membukakan pintu rumahnya ke kita dan jadikan kita anaknya. Di Indonesia juga ada kok, Kang. Iya, bagi orang-orang Indonesia yang pengen jadi keluarga angkat bule-bule juga boleh. Juga ada. Itu silakan mendaftar ke chapter Bina Antar Budaya terdekat. Artinya kalau kita ke luar negeri, nggak selamanya harus mikirin, wah di tempat kosku di mana, rumahku di mana. Ternyata ada yang seperti itu juga ya. Iya, kan ini skemanya full beasiswa bang. Iya. Penuh, apapun itu ditanggung sebenarnya sama pemerintah Amerika Serikat. Mulai dari tempat tinggal itu dicarikan, kemudian untuk setiap bulan kita juga dikirimkan uang. Aku lupa waktu itu nominalnya berapa.
kalau misal dirupiahkan sekitar 1 jutaan gitu. Dan menurutku itu udah sangat lebih dari cukup karena sehari-hari juga orang tua angkatku itu nge-cover kebutuhan aku mulai dari makan, apa sih, sampo, sabun, Kebutuhan. baju juga dibeliin gitu. Wow. Jadi emang Benar-benar keluarga ya? Bener-bener. iya beneran keluarga. Sampai sekarang Iya. kakak Sampai sekarang kita masih Masih komunikasi. kontak. Iya, kemarin harusnya aku berangkat ke Filipina sih, tapi karena ada kesibukan jadi untuk ketemu mereka gitu. Karena Iya, mereka iya. juga lagi lama di Filipina, tapi karena ada kesibukan jadi harus ditunggu dulu. Mungkin tahun ini. Tidak ada kerinduan dong gitu ya. Iya dong. Wih. Iya, kita 1 tahun bersama. Benar. Oke, kalau Leta sendiri, kalau berbicara kembali ke Paskibraka Nasional yang kemarin di IKN ya, yang terpilih sebagai pemimpin gitu. Kita sebenarnya merindukan momen di mana Leta itu mengeluarkan suara lantangnya yang viral kemarin, ada beskapnya itu. Boleh dong dicontohin dikit? Boleh dong? Contohin dong. Waktu kan gini ya, iya sempat viral itu. Apa kemarin kata-katanya ya? Kepada pemimpin upacara gitu ya? Pembina ya? Iya, pembina. Kepada pembina upacara. Wah, kasih contoh dong. Laporan aja kali ya, Bang. Kenapa? Laporan. Oh, nggak apa-apa, laporan juga, nggak apa-apa. Tapi kasih kita action suaranya yang layaknya sedang di momen itu saat ini. Kita kasih challenge dia. Aduh. Duduk aja, atau gimana? Duduk aja. Nyamannya. Duduknya aja. Oke. Oke. Ini jadi malu nih. Oke. Lapor upacara pengukuhan Paskibraka tingkat pusat tahun 2024. Siap? Nanti dijawab. Laksanakan. Nah, gitu. Kira-kira. Oke. Tepuk tangan dong. Ya, aku masih nungguin. Tapi kalau di spesial kalau langsung berdiri ya, langsung kelihatan. Karena beberapa momen ketemu dengan beliau di beberapa acara, dia berdiri, contohin langsung. Iya. Wah, keanggunan, kebatakannya kelihatan. Oke, ketika punya suara khas Batak gitu, punya nilai plus nggak selama ada di pergaulan dengan teman-teman di masa karantina? Ada plus minusnya nggak sih? Ada plus, semua plus sih bang kayaknya. Mereka suka sama aksen Batakku, terus kayak kan ada beberapa perbedaan kosakata sama kita. Kalau mereka tuh kan kita sering dikasih minum nih, kayak ada sedotan, terus aku bilang, "Weh, minta dulu pipet," gitu. Oke, weh ya? Iya, itu kebiasaan Gitu ya? sekali. Aku juga gitu. Terus kayak mereka, "Pipet, apa itu pipet?" kayak gitu kan. Iya. Pipet loh yang ini, kayak gini. Oh, sedotan, kayak gitu. Jadi kayak sama-sama ketawa gitu kan. Jadi kayak satu kerinduan sih buat aku sampai sekarang. Terus kayak ya yang tadi dipilih, puji Tuhan bisa dipilih jadi pemimpin pengukuhan. Terus juga mereka kayak terpengaruh sama aksenku, sama logatku gitu. Jadi teman-temanku juga hampir sama sih bicaranya kayak aku. Jadi kayak semua terpengaruh gitu. Emang jahatnya nada Batak itu bisa mempengaruhi ya gitu ya. Bisa mempengaruhi. Karena kan kalau biasa di komedi-komedi sering gitu ya, keluar kalimat gini, ilai kan di contoh-contohin kita ya, kesannya Batak ini punya mimik suara yang bagi orang kasar, pedas, jahat gitu ya. Di sana selama di karantina atau selama dengan tim ada sensasi seperti itu enggak sih? Semua kita have fun dengan Have fun apa yang semuanya. kita punya gitu. Jadi kayak percaya diri lah mengeluarkan dan berbicara juga, saling berbagi ciri khas masing-masing dari setiap Termasuk aksen. Iya, termasuk aksen juga. Oke, karantina berapa lama di sana? Karantina bisa dibilang Atau hampir- selama seleksi pusat itu berapa lama makan waktunya itu kalau kemarin? seleksi pusat itu seleksi ke Jakarta itu hampir 4 hari sih, 5 hari, harian. oke. Tapi kami diundur pulangnya jadi 2 hari nginap di sana. Itu karena Oke. kehabisan tiket. Tapi di sana aku benar-benar bersyukur sekali sih karena kan teman-temanku yang bertiga belum pernah ke Jakarta kan, belum pernah ngelilingi Jakarta. Terus di sana kayak aku inisiatif bilang ke kakak Pamong atau kakak penyeleksi kayak, "Kak, selama kami ditunda ini pulangnya ke Sumut, bisa nggak kami jalan-jalan entah ke Monas gitu atau kemana?" gitu. Dan mereka kayak awalnya kayak takut ya ngelepas kita, namanya kita kan masih di bawah naungan Iya, mereka. benar. Terus diajak ke BPIP langsung permisiin langsung ya kami langsung naik gitu kan. Karena mereka kan kayak nganggapnya ya kita cuma di gedung nggak kayak di Jakarta gitu, Benar, sama benar, aja kayak di benar. rumah gitu gitu kan. Terus habis itu kayak ya akhirnya kita difasilitasi diantar ke Monas, ke katedral juga, di samping di depan katedral ada masjid. Masjid Istiqlal. Ya, Istiqlal. Oke. Nah, jadi kami ngelilingi rumah ibadah masing-masing, terus kayak foto-foto di dalamnya, itu kayak benar-benar pengalaman yang luar biasa sih. Sama di sana punya keluarga nggak sih?
keluarga ya pamong. Kakak-kakak pamong Kita gitu. dijadikan keluarga ya. Iya, sempat kan kita kayak ngerasa down, kayak Iya. capek sama aktivitas yang benar-benar di luar dugaan kita yang belum pernah Benar. kita lakukan Masih ada sebelumnya. titik down-nya kan? Iya, Gitu. saya juga seperti itu Bang. Dan akhirnya kayak cerita ke kakak pamong itu kayak kakak pamongnya gak muda, tapi kayak udah tua paskibraka tahun 90-an bahkan ada di sana. Terus kayak ngerasa opung kita sendiri kayak gitu. Jadi sambil nangis kayak aku sampai sempat bilang opung kayak ya aduh, ya ampun, bukan salah, bukan Keceplosan diri, gitu. iya gitu. Jadi kayak kakak harus panggil Iya, kakak iya, di mana. Ini udah nyopung ya. Kayak kita dipijitin kakinya gitu kayak bener-bener kan kadang nih Bang, aku jujur kayak nggak terlalu sering lari sebelum ikut ke sana pasti Oke. lihat pusat. Jadi hari pertama, hari kedua karantina itu kayak waduh kaki ini mati Pegel rasa. lah. Seriusan Bang. Kalau udah mati rasanya terus pegel ya. Iya, dia tuh pegel pokoknya. Terus kayak dikasih sama kakak itu salep gitu kan, kayak diolesin jadi agak panas gitu. Jadi besoknya udah mulai aktivitas yang lebih baik lagi. Oke, Leta. Kalau berbicara tentang masa dulu dan masa sekarang dan ke depannya, Leta sendiri sekarang lagi sibuk apa dan progresnya ke depan seperti apa nih? Kalau sekarang sih sibuknya agak-agak terasa ya Bang. Sibuk saya sekarang dalam seleksi paskibraka untuk di tahun 2025 di sekolah. Menyeleksi ya Menyeleksi. untuk tingkat Kota, kota. untuk dibawa ke tingkat kota. Oke, kesibukannya sedang di Iya. seperti itu ya. Oke, kalau dari Tio sendiri kesibukannya sekarang apa nih? Lagi nggak sibuk sih. Lagi nggak sibuk sih ya? Iya, aku kemarin baru pulang dari Timur Tengah. Dan maksudnya kayak sebelum keberangkatan dan selama di sana itu aku benar-benar sibuk. Jadi sekarang aku butuh waktu untuk istirahat dan navigate what I'm gonna do next. Wow. Jadi diri sendiri saat ini ya. Ya betul. Ya, harus balance lah ya kan Bang. Iya benar. Enjoy. Kemarin perjuangan sekarang. Menikmatin. Oke, mungkin di menit-menit akhir kebersamaan kita untuk hari ini aku mau nanya nih ke Tio dulu dah. Tio, berbicara tentang generasi baik itu Gen Z, Gen Alpha dan lain sebagainya tentang mindset mereka yang berbicara tentang prestasi, kemudian dana nggak ada, kemudian keluarga nggak mampu. Apa sih yang bisa Tio bagi kepada teman-teman gitu? Ini yang selalu aku berusaha untuk sampaikan ke adik-adik, maksudnya teman-teman, apalagi yang di daerah. Jadi kayak setelah aku balik dari Amerika Serikat, setiap tahunnya, hampir setiap tahun aku selalu balik ke Sibolga waktu aku liburan kuliah atau ada kesempatan untuk balik gitu. Aku selalu pergi ke SMP atau SMA lokal untuk ngasih tahu ada loh beasiswa ini, beasiswa itu. Tapi selama 7 tahun aku jadi alumni, baru tahun ini membuahkan hasil gitu. Jadi aku sebenarnya nggak ngerti juga. Maksudnya tahun ini membuahkan hasil, ada 3 orang kandidat dari Sibolga yang bakal berangkat ke luar negeri. Kalau Tuhan berkenan gitu, ada 2 ke Amerika Serikat dan 1 orang lagi ke Eropa. Itulah yang sebenarnya aku juga nggak paham gitu. Padahal aku udah ngasih free informasi, tapi ada banyak anak-anak yang mendengarkan, yet they didn't do anything. Tapi yang kalau misal aku punya kesempatan untuk bicara sama adik-adik atau teman-teman, kalau memang salah satu ketakutan kalian untuk melangkah adalah masalah finansial, percayalah kalau kalian punya niat, Tuhan pasti kasih jalan gitu. Asalkan kalian berusaha dan berdoa. Jadi kalau misalkan bingung mau mulai dari mana, langkah awal yang bisa aku kasih adalah coba ketika kalian punya HP, punya internet, pergunakan sebaik mungkin. Ada banyak sekali informasi beasiswa di luar sana. Kalian mau kuliah kan nggak punya biaya. Ada yang namanya beasiswa Kartu Indonesia Pintar, itu kalian bisa apply. Kemudian kalau misal kalian merasa secara ekonomi kalian nggak dipandang sebagai ekonomi rendah, tapi mungkin menengah, kalian itu bisa ikut beasiswa Indonesia, beasiswa unggulan, itu juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Kemudian kalau misalkan mau keluar negeri, itu masih ada ISMA, walaupun aku nggak tahu tahun ini ada atau tidak, tapi kalau dari Amerika Serikat itu ada beasiswa UGRAD dan juga YSEAL yang bisa kalian coba. Kalau kalian bingung, Kak, ini kan ada banyak sekali langkah-langkahnya, saya harus bikin esai, harus bikin ini, itu. Kalian, maybe some of you know my Instagram, you can just like reach out, walaupun aku sebenarnya jarang buka HP, tapi ketika aku buka dan aku lihat pesan kalian, aku coba untuk balas, dan I'll try to guide you. Asalkan kalian nge-reach out-nya dengan sopan. Gitu. Welcome gitu ya. Tapi saya welcome untuk ditanyakan. Alright. Oke. Kalau itu dari Fiona, kalau dari Violeta sendiri, closing statement-nya yang bisa disampaikan ke teman-teman, apa nih? Mungkin terkhusus buat teman-teman yang tahun sekarang itu mau ikut atau mau join menjadi seorang paskibraka di tahun 2025. Ini aku sebenarnya udah sering sih up di TikTok itu cara-caranya, tahap-tahapannya gimana. Oke. Dan sekarang mumpung lagi di sini ya Bang Iya, iya. Terus aku pengen nyampein.
Itu ada beberapa tahapan, mulai dari PUTWK, tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, terus ada samapta lari 12 menit, shuttle run, sit up, back up, push up. Terus juga di samping itu ada wawancara, tes parade. Dan jikalau kalian pengen, jikalau memang ada niat yang besar, pasti lakukan dengan yang terbaik sebisa dari kalian sendiri gitu. Dan juga aku pengen matahkan stigma nih Bang, dari masyarakat yang banyak berpikir kalau misalnya bisa masuk ke sana itu gara-gara orang dalam, uang seperti yang aku singgung tadi. Iya. Itu sama sekali tidak benar. Dan bukti nyatanya adalah saya. Pure ya? Ya pure, sangat-sangat pure. Jadi sebenarnya untuk kalian yang di luar sana bilang aku masuk pakai orang dalam, ya that's okay. Aku nggak bakalan maksa kalian untuk believe atau percaya sama apa yang aku ceritakan. Tapi aku pengen ngasih semangat yang besar untuk kalian yang bakal mencoba tahun ini. Lakukan sebisamu. Kalaupun gagal, itu pasti ada rencana dari Tuhan yang lebih besar lagi. Jadi pakai semangat atau pakai prinsip ora et labora. Oke, baik, terima kasih Fiona, terima kasih Violeta, dan sampai di sini kebersamaan kita untuk podcast Pro 2. Dan akhir kata saya Joni Sihombing menyampaikan terima kasih buat semuanya. Salam dari Kota Sibolga, Horas, hidup sana, bye-bye. Tapi aku mau tanya dulu dong, pilih keluarga atau prestasi? Keluarga lah. Pilih keluarga atau prestasi? Keluarga. Bye-bye, terima kasih. Bye. Demikianlah podcast Ngobrol Asik bareng RRI Sibolga. Jumpa lagi pada episode berikutnya.